Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita patut berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena barokah dari kenikmatan-kenikmatan Allah dan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya masih bisa memasuki hari-hari seperti sekarang ini. Masih diperkenankan dan diberikan usia yang panjang oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan teriring harapan dan doa, puasa-puasa kita, taraweh kita, tadarus kita, sodakoh-sodakoh yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai amal-amal yang soleh, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita tentang fiqhuz zakah, tentang fikih atau aturan-aturan ketika kita melaksanakan ibadah zakat. Terutama pada pembahasan kita saat ini adalah membahas tentang ketentuan-ketentuan Allah tentang zakat fitrah, yang mana beberapa hari ke depan kita bersama-sama melaksanakan dan menunaikan ibadah zakat fitrah. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang orang yang seperti apa yang wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Sekaligus juga siapa saja kira-kira orang-orang yang termasuk wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya ketika posisi kita, keadaan kita sebagai seorang kepala rumah tangga, istri, anak, dan orang tua, sekaligus juga bagaimana kriteria mereka semua yang mana mereka wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah sebab-sebab atau penyebab yang menjadikan kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Tentunya ketika sebab ini terjadi, maka hukum wajib itu menjadi muncul. Tetapi ketika sebab ini tidak terjadi, maka hukum wajib pun juga tidak muncul. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan hukum-hukum wad'i. Sedangkan hukum wajib itu diistilahkan dengan sebutan hukum-hukum taklifi. Di antara beberapa bentuk hukum-hukum wad'i yang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang namanya sebab. Dan kaitannya dengan pembahasan kita pada saat ini adalah sebab apakah seorang muslim yang merdeka itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam kitab beliau yang berjudul Umdatus Salik, sebagaimana kebiasaan kita berpijak pada kitab ini dalam pembahasan masalah zakat, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan pernyataan, wa sababul wujubi idraku ghurubis syamsi lailatal fitri falau wulida lahu waladun au tazawwaja aw ishtara qablal ghurubi wa mata aqibal ghurubi lazimat hu fitratuhum. Yang artinya, penyebab munculnya hukum wajib untuk menunaikan zakat fitrah adalah ketika seseorang itu mendapati maghrib atau terbenamnya matahari, ya, Lailatul Fitri, di malam Idul Fitri, atau orang sekarang mengistilahkannya dengan malam takbiran. Artinya, ketika ada orang yang dia itu mendapati waktu bulan Ramadan, sekaligus juga waktu dari bulan Syawal, walaupun waktu yang mereka dapati ini sebentar, maka orang yang seperti ini sudah wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Ketika dia itu mendapati sebagian dari waktu Ramadan dan juga sebagian dari waktu Syawal, walaupun itu hanya sebentar, maka orang ini wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, atau orang ini wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya.
Oleh karena itu beliau Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan contoh, falau wulida lahu waladun, seandainya ada orang laki-laki yang dia itu baru saja punya anak. Jadi istrinya baru saja melahirkan. Yang mana si istri ini melahirkan anaknya beberapa waktu atau beberapa menit sebelum terbenamnya matahari. Taruhlah misalkan kalau maghrib ini diperumpamakan jam setengah 6 misalkan. Jam setengah 6 kurang 5 menit, bayinya lahir. Lalu kemudian bayi ini terus hidup sampai pada malam takbirannya. Maka bayi yang baru lahir seperti ini wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, dan itu yang mengeluarkan adalah bapak kandungnya atau orang-orang yang punya kewajiban melaksanakan nafkahnya. Ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa demikian? Karena si bayi sudah mendapati waktu bulan Ramadan, sekaligus juga waktu bulan Syawal, walaupun si bayi ini mendapati bulan Ramadan hanya 5 menit. Tapi dia tetap wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau bahkan si bayi ini misalkan lahir beberapa menit sebelum maghrib di malam Idul Fitri. Beberapa menit sebelum Idul Fitri, malam Idul Fitri, bayi ini lahir. Lalu kemudian setelah adzan maghrib, artinya berarti sudah masuk di bulan Syawal, ya. Lalu kemudian beberapa menit berikutnya, bayi ini meninggal dunia. Berarti bayi ini hidup nggak sampai 1 hari, namun dia sudah mendapati sebagian dari waktu Ramadan, sekaligus juga sebagian dari waktu Syawal. Maka bayi yang seperti ini tetap wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Walaupun di malam takbiran itu si bayi telah meninggal dunia. Namun karena si bayi ini mendapati atau dia terjadi peristiwa sebab kepada si bayi ini, maka bayi ini tetap wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Atau misalkan contoh yang lain. Ada orang yang dia itu selama bulan Ramadan, dia mendapati atau menangi bulan Ramadan ini. Namun kemudian di malam takbiran, entah itu ba'da maghrib, entah itu ba'dal isya, atau mungkin tengah malam, orang ini ternyata meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini tetap wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Yang mana nanti zakat fitrahnya menunaikan adalah keluarganya. Ini zakat fitrah milik almarhum fulan, misalkan. Kenapa demikian? Karena orang yang baru saja meninggal dunia ini, dia mendapati waktu di bulan Ramadan, sekaligus juga dia mendapati waktu di bulan Syawal, walaupun waktu yang dia dapati ini hanya sebentar. Dan yang perlu kita ingat bahwa dalam kacamata syariat, dalam kacamata agama Islam, pergantian hari itu terjadi ketika ghurubus syamsi, ketika terbenamnya matahari. Sehingga ketika sudah terbenam matahari, itu berarti sudah berganti hari. Beda dengan penghitungan Masehi. Kalau secara penghitungan Masehi, pergantian hari itu dianggap terjadi pada pukul 00.00. Ketika sudah pukul 00.00, disitulah kemudian terjadi pergantian hari. Sehingga berarti ketika orang ini masih berada pada pukul 21.00 misalkan, atau masih berada pada pukul 22.00 misalkan, dia masih berada pada hari itu belum berganti kepada hari besoknya. Berbeda dengan pandangan syariat kita, syariat Islam kita. Pergantian hari itu terjadi ketika ghurubus syamsi, ketika terbenamnya matahari. Oleh karena itu, ketika kita berada pada malam takbiran, artinya sudah melaksanakan sholat maghrib, sudah melaksanakan sholat isya, itu sebenarnya kita sudah bukan lagi di bulan Ramadan. Kita sudah mulai masuk pada tanggal 1 Syawal. Ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami perbedaan dari apa yang umum terjadi di sekeliling kita, yang mana di sekeliling kita ini banyakkan masyarakat menggunakan penghitungan Masehi, yang memahami bahwa pergantian hari itu terjadi pada pukul 00.00 atau waktu tengah malam, ya. Namun untuk kacamata syariat berbeda. Kacamata syariat memberikan ketentuan pergantian hari itu terjadi sejak terbenamnya matahari. Sehingga siapapun yang dia itu hidup sebelum maghrib, lalu dia juga masih hidup setelah maghrib, ya, maka orang seperti ini sudah wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Atau orang ini sudah wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Entah dia itu dalam kondisi masih bayi,
atau dia itu sudah meninggal dunia dalam kondisi berumur. Demikian juga misalkan ada seorang laki-laki yang mana dia menikah dengan seorang perempuan, yang mana akad pernikahan ini terjadi pada sore hari sebelum maghrib di malam takbiran. Jadi setelah waktu asar dia melakukan akad nikah. Yang mana akad nikah setelah asar ini terjadi di akhir bulan Ramadan. Lalu setelah menikah dia lanjut sampai malam hari, ya. Artinya sampai malam hari ini si perempuan berstatus istrinya dia. Maka si laki-laki ini memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah istrinya. Karena sejak saat itulah perempuan ini merupakan orang-orang yang wajib untuk ditanggung nafkahnya. Sebagaimana pada video yang sebelumnya, orang-orang yang memiliki kewajiban untuk kita tanggung nafkahnya, karena kita sebagai kepala rumah tangga adalah yang pertama istri. Lalu kemudian yang kedua adalah anak. Dan kemudian yang ketiga adalah orang tua sampai ke atas, orang tua kandung sampai ke atas. Mereka adalah orang-orang yang memang hukumnya wajib untuk kita berikan nafkah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Yang mana itu jauh lebih rinci lagi ketika kita mengkaji pada fikih munakahat, pada bab nafkah, seperti apakah kriteria-kriteria orang yang wajib untuk kita nafkahi dari tiga sisi tersebut, istri, anak, dan orang tua. Ketika sudah memenuhi syarat untuk kita berikan nafkah dengan hukum wajib, maka mereka juga wajib untuk kita berikan zakat, kita tunaikan zakat fitrahnya. Termasuk contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Naqib al-Misri ketika ada orang yang menikah dan pernikahan ini terjadi ba'dal asar, setelah asar, yang mana asarnya ini adalah hari akhir dari bulan Ramadan. Dan dia lanjut, tidak terjadi cerai sampai malam takbiran, maka perempuan ini menjadi wajib untuk ditanggung zakat fitrahnya oleh si suami. Ini penting untuk kita pahami semuanya, supaya kita tidak salah lagi, tidak salah paham lagi dalam melaksanakan atau memahami ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah. Ini penting untuk kita pahami. Demikian juga, wa in wujidu ba'dal ghurubi. Keterangan berikutnya adalah apabila seandainya anak ini terlahir ba'dal maghrib, atau terjadinya akad nikah itu adalah ba'dal maghrib di malam takbiran. Jadi anak ini baru lahir jam 7 malam, misalkan jam 19.00 waktu isya misalkan. Di malam takbiran baru lahir. Atau terjadi akad nikah ketika ba'dal maghrib. Maka orang-orang seperti ini tidak wajib untuk kita tunaikan zakat fitrahnya. Kenapa demikian? Karena si bayi ini yang tadi lahir, dia hanya mendapati waktu Syawal. Dan dia tidak mendapati waktu maghrib. Demikian juga si istri, dia sah sebagai istri si laki-laki itu sejak bulan Syawalnya. Namun ketika bulan Ramadan, si perempuan ini masih belum sah berstatus istri kepada si laki-laki. Karena kondisinya seperti demikian, maka bayi dan perempuan ini tidak wajib untuk kita tunaikan zakat fitrahnya. Kita tidak perlu mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang seperti ini. Nah, ini ketentuan penyebab, ya salah satu sebab kapankah kita itu wajib untuk menunaikan zakat fitrah atau kita wajib untuk menunaikan zakat fitrah orang-orang yang memang wajib kita tunaikan. Keterangan berikutnya, ketika ini sudah wajib, entah itu untuk pribadi dia sendiri, atau untuk istrinya, atau untuk anaknya, atau untuk orang tuanya, kira-kira berapakah kadar yang wajib untuk kita keluarkan sebagai zakat fitrah? Kita perlu ingat bahwa dalam ketentuan zakat fitrah ini, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang wajib dikeluarkan adalah qutul balad, yaitu bahan makanan pokok di daerah tersebut. Taruhlah misalkan kita yang ada di Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras. Maka yang wajib kita tunaikan adalah beras sebagai zakat fitrah. Untuk selain itu, maka itu tidak sah sebagai zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena kita berpijak pada ketentuan mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya ada orang yang dia itu melaksanakan zakat fitrah,
tapi yang dia keluarkan dalam bentuk uang misalkan. Apakah sah ini sebagai zakat fitrah? Maka secara ketentuan mazhab Imam Syafi'i, uang yang dia keluarkan tidak bisa dianggap sah sebagai zakat fitrah. Karena memang ketentuan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, hal atau barang yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah bahan makanan pokok, bukan berbentuk kimahnya, bukan berbentuk uang. Kalau memang dia itu ingin melaksanakan zakat fitrah dengan menggunakan uang, karena mungkin dia itu tidak ingin ribet, dia ingin cari praktisnya saja, supaya ringan menyerahkan kepada panitia atau menyerahkan kepada para mustahik itu tidak berat-berat membawa beras misalkan. Dia ingin yang simpel-simpel saja, misalkan ada orang yang model seperti itu. Maka dia diperkenankan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, namun bukan dengan ketentuan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia menggunakan ketentuan yang ada di dalam mazhab lain, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana beliau membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tentunya takaran yang perlu untuk diperhatikan itu adalah berbeda dengan ketentuan yang berlaku di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ketentuan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, barang yang perlu dikeluarkan adalah so'un, adalah satu so' dari kutil balad, dari bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Satu so' ini kalau kita konvertkan kepada takaran di hari-hari sekarang, takaran yang berlaku secara internasional, maka sebagian ulama menyatakan itu pada takaran 2,5 kg, atau ulama-ulama yang lain memberikan takaran sampai pada hitungan 2,75 kg. Ini takaran yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau dia itu mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk bahan makanan pokok, taruhlah misalkan beras, maka beras yang perlu dia keluarkan adalah 2,5 kg atau 2,75 kg. Mengingat di sini terjadi perbedaan antara penghitungan beberapa ulama yang ada, sebagian menyatakan 2,5 dan sebagian lagi menyatakan 2,75, maka demi kehati-hatian, demi supaya ibadah kita ini tidak sampai menjadi ibadah yang tidak sah, maka demi kehati-hatian tersebut kita sangat dianjurkan mengambil hitungan yang lebih besar, yaitu 2,75. Nah, karena memang kalau kita belanja di toko mencari takaran beras yang hitungannya adalah 2,75 itu cukup ribet, maka alangkah lebih baiknya kita genapkan ketika kita belanja menjadi 3 kg. Ini lebih mudah dan lebih ringan dan lebih simpel dibandingkan kita harus memaksakan diri berbelanja beras seukuran 2,75. Kita bulatkan, kita genapkan menjadi 3 kilo itu jauh lebih baik. Dan tentunya sisanya atau lebihnya yang 2,5 atau 0,25 itu merupakan sodakoh, bukan merupakan zakat. Nah, ini yang perlu kita keluarkan ketika kita melaksanakan zakat fitrah. Dan bahan makanan pokok ini yang kita bayarkan sebagai zakat fitrah boleh kita laksanakan secara sendiri. Artinya kita sendiri yang memberikan kepada para mustahik, atau kita memberikan kepada panitia. Yang mana panitia zakat fitrah dalam hal ini mereka kedudukannya adalah sebagai wakil bagi para muzaki. Kita titipkan pada panitia-panitia yang ada di masjid-masjid atau yang ada di musola-musola, sehingga nanti beliaulah yang, para panitia inilah yang kemudian menyalurkan zakat fitrah kita kepada para mustahik. Atau kalau di hari-hari sekarang ini ada lembaga amil zakat, selama orang-orang yang ada di lembaga amil zakat ini merupakan orang-orang yang sah secara syariat sebagai amil, maka kita juga diperkenankan menitipkan penyaluran zakat fitrah ini melalui beliau-beliau yang ada di lembaga amil zakat. Jika memang beliau-beliaunya secara syariat, secara hukum fikih telah sah sebagai amil zakat. Nah, ini tata cara kriteria-kriteria bagaimana kita bisa menyalurkan harta zakat kita, terutama dalam pembahasan kita adalah zakat fitrah, supaya kita bisa menjadi sah dalam penunaian zakat fitrah. Nah, inilah kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya mungkin dari apa yang kami terangkan ini ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi manfaat dan barokah, dan lebih pentingnya lagi mudah-mudahan kita meminta, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan juga mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah taala. Demikian juga kita mudah-mudahan mendapatkan perhatian khusus dari kekasih kita, junjungan kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.